Tuh. Jadi untuk membuka mendapatkan surganya di dunia itu kan udah bonus namanya. Bisa saja. Bagaimana caranya? Udah. Kita punya banyak masalah di dunia ini. Jangan kita pikirin. Banyak pikirin aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Abah itu ngajarin begitu apa? Mikir 2000, besok 2025. Berarti ditambah tahun Hijriah 1446. Berarti 44.000 dalam semalaman. Itu paling sedikit. Itu abah. Kalau Kiai Nur bilang, Kiai sekali-kali boleh 1 minggu di pondok pesantren Sirna Rasa. Tiap malam itu jikirnya 12.000. Masya Allah. Itu Kiai Nur. Yang sekarang ngobatin masalah kesehatan, obat-obat itu ya, yang di atas itu di forum Kiai Nur. Itu Kiai Nur bisa 12.000 setiap malam. Apalagi Abah berarti kan. Coba. Karena keduniaan ini saya yakin sekali. Karena kita ini mencari dunia perguruan putih. Banyak orang-orang di sana yang mereka berguru hitam, yang mereka mengabdi kepada iblis, ya kan, menjadi tumbal ruhnya kepada iblis. Di sini alhamdulillah kita berguru perguruan putih namanya, dengan zikir la ilaha illallah, maka kita ciptakan sorga di dunia. Bisa, ya itu tadi kuncinya, zikirnya kita la ilaha illallah tiap malamnya, jangan hitung-hitungan. Artinya, aduh, males banget nih. Kalau pengen dunianya lagi banyak, udah sikat. Itu dikasih kode sudah apa? 2024 kalau 2024. Besok 2025. Kodenya 2025 ditambah 1.400 berarti 4.000. Tuh untuk orang yang di dunianya pengen sukses, pengusaha yang keren. Mungkin Abah yang bisa dihadirkan, yang nggak bisa sebutin satu persatu ya. Allah bituli hayati, sehat semuanya para kiai yang ada di mana saja berada, terkhusus dia yang ada di Mekah, yang di Jeddah ya, di Mahya, Allah bituli hayat, insya Allah. Izinkan, mudah-mudahan bulan Februari kita berjumpa di Mekah, insya Allah. Amin, amin. Ikhwan, akhwat yang hadir di Manaqib Online pada malam hari ini, alhamdulillah. Tidak ada kata yang tidak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disatukan kita dalam Manaqib Online ini, manaqib yang kita di kediaman kita masing-masing atau di mana saja kita berada di seluruh muka bumi ini, yang alhamdulillah dengan alat canggih ini kita bisa manaqib walaupun jauh di mata namun dekat di hati, kalau kata orang Sumatera bilang. Tak kenal maka tak sayang. Makanya di dalam thariqah ini yang paling pertama, ilahi anta maksudi, adalah kita niat karena Allah. Ilahi anta maksudi. Banyak orang yang berthariqah karena tujuannya melenceng. Yang pertama bukan ilahi anta maksudi, bukan karena Allah. Karena ikut-ikutan, itu pun bagus. Tapi akan lambat gerakan langkahnya untuk bermakrifat kepada Allah. Karena kita bermakrifat kepada Allah ini agar kita enggak mudah sesat di jalan. Kita dibimbing oleh guru rohani kita. Apa sih itu makrifat? Makrifat itu kan kita melihat, mengenal dengan nyata dengan mata kepala kita. Kita bisa melihat kita di kaca, itu kan bayangan kita. Bentuk wajah kita, di foto kita. Nah, itu makrifat. Kadang-kadang kita sama muka kita aja nggak kenal. Dulu belum ada video begini. Muka gue bagaimana ya, jelek apa cakep apa ganteng, kan begitu. Lalu kalau sekarang banyak orang gaya action, dia nggak, termasuk saya nih. Waduh, begitu di video saya lihat, waduh, ganteng juga saya pakai kacamata hitam nih, kira-kira begitu. Alhamdulillah. Jadi mari kita manakib ini adalah kesukaan guru mursyid kita. Yang mana ini adalah pengajian arti gempa. Gempa apanya? Gempa pikiran. Biar kita mempunyai prinsip dalam hidup ini.
Kita mempunyai teman yang mana Abah dalam manakib kemarin itu dibilang apa? Abah akan mempertanggungjawabkan nanti di padang mahsyar seluruh murid-murid Abah. Saya sampai menangis itu di atas panggung. Artinya begitu luar biasanya kita punya guru mursyid. Mempertanggungjawabkan. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Semua kejelekan-kejelekan muridku akan aku perbaiki. Kan seperti itu secara rohani. Alhamdulillah kita udah nggak salah pilih guru rohani. Karena disempurnakan oleh guru mursyidnya Abah Anom. 44 tahun berguru yang mana Abah Aos itu menjadi seorang muridnya. Bahkan gerak langkahnya, kakinya, Abah Aos ikuti Abah Anom. Ini adalah pelajaran buat kita. Artinya, dari gerak langkah saja, seorang murid yang sukses, murid yang jadi, bukan jadi murid, yaitu mengikuti gurunya. Sami'na wa ata'na. Ini harus betul-betul kita pelajari dalam kitab Ta'lim bagaimana seorang murid ingin menjadi murid yang berhasil. Kalau Abah bilang mah, yang apa? Murid jadi. Jadi apanya? Jadi amaliyahnya istiqomah. Kita semua diajarkan. Abah bikin madrasah di mana-mana. Madrasah itu kan tempat kita belajar zikir, belajar ilmu agama, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Kan seperti itu. Kita di Sirna Rasa moto kita. Buat apa kita mempunyai ilmu banyak, amalnya kagak ada. Dan buat apa kita amalnya banyak, ilmiah, ilmunya nggak ada. Fakuluman bigoiri ilmin ya'malu, a'maluhu mardudatun natuqbalu. Jadi ada orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu sia-sia, nggak diterima. Makanya kita di sanad kita ini alhamdulillah luar biasa. Kita ikut Abah Aos, apa yang pernah dikerjakan Abah Anom apa yang dikerjakan Abah Sepuh terus. Tentu ujian-ujian yang guru berikan kepada kita masing-masing cara Abah. Benar nggak? Bagaimana itu guru-guru mursyid kan? Kita nih muridnya banyak nih, ribuan bahkan jutaan murid Abah. Macam-macam tuh ujian-ujian diberikan kepada kita. Ya kan? Karena apa? Tidak mungkin anak kelas 6 SD itu mau lulus nggak diuji, kan ada ujiannya. Nah terus kita muridnya bukan, apa bukan? Begitu dapat ujian dari Abah Awas, nah ini bingung dia. Amalia kagak, jadi muridnya kagak, nerima talqin kagak. Iya kan, bingung. Ini kan khusus buat orang-orang yang sudah ditalqin oleh Abah Awas. Begitu. Jadi kalau wakil talqin juga kadang-kadang ada juga yang ngomong, wah gue udah nalkin orang banyak, lah PA itu wakil talqin, yang nalkin ini kan Abah Awas, rasa gitu kan. Makanya kadang-kadang yang seperti ini walaupun wakil talqin juga, kadang-kadang ada yang ya suka lupa juga, ya kita ingetin sama-sama wakil talqin. Yang nalkin emang siapa sih? Bedanya apa sih wakil talqin sama ikhwan yang lain? Bedanya cuma kan memberikan hak talqin zikir. Kan namanya pembantu Abah. Wakil talqin ini kan pembantu Abah. Bukannya raja. Terkadang saya juga dalam hati saya wakil talqin dicium tangan kanan kiri, bukan nyium saya, bukan begitu, tapi pengen nyium tangan Abah, udah begitu. Makanya di pembantu ini ya siap, yang namanya pembantu siap bawain sendal guru, kan begitu. Dulu orang-orang dulu berhasil seperti itu. Guru kemana jalan, buka pintunya, lillahi ta'ala ikhlas. Belajar kagak, Mbah Hashim Asy'ari 3 tahun belajar kepada Mbah Khalil Bangkalan Madura setelah pulang dari Mekah. Ilmunya padahal udah banyak. Sumen suruh ngapa? Ngangon kuda 3 tahun coba tuh. Mbah Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, Pondok Pesantren Tebu Ireng. Artinya apa? Sekarang di dalam ilmu thoriqah ini, kita benar-benar diajarkan sama Abah. Sami'na wa ata'na.
amalia seperti besok bulan Rajab, ya. Bulan Rajab kita sholat setelah sholat maghrib 10 rakaat. Ini kan amalia yang seperti ini jangan diberat-beratin, diringan-ringanin, kecil gitu kan. Dulu juga saya kalau belum masuk, ya Allah, berat amat kayaknya, apalagi besok mau bulan nisfu Sya'ban 100 rakaat. Tapi alhamdulillah gitu. Kita diajarin yang sunahnya aja kita kerjain, apalagi ya. Maka dari itu alhamdulillah kita nggak ada yang kata tidak bersyukur. Kita alhamdulillah sudah menerima hak talqin. Artinya kita hidup udah 2 kali dari perut ibu kita, dan sekarang kita punya orang tua rohani. Nah ini, dalam orang tua rohani ini kita betul-betul ruh kita ini dipertanggungjawabkan oleh Abah waktu mana kemarin itu. Jadi Abah akan mempertanggungjawabkan semuanya. Makanya di dalam Manqobah di bulan Jumadis Tsaniyah ini, di sini ada Manqobah murid Syekh Abdul Qadir Jalani yang sudah dibawa oleh malaikat, ya kan? Ijroil di dalam keranjang ruh, dirambet oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Apakah itu berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Jalani saja? Sekarang Syekh Abdul Qadir Jalani kepada muridnya yang betul-betul penerusnya, Syekh Muhammad Abdul Ghosefullah Masdur Qadasallahu sirrah, sudah ada bukti nyatanya. Siapa yang bermanfaat, ya daripada panjang umur, banyak maksiat, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah, udah mendingan matiin sekarang nih, mumpung lagi ibadah, mumpung lagi manakib, kan begitu ya. Nah, daripada panjang umur besok lu mati dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah. Apalagi zaman sekarang ini, pagi kita beriman, sore bisa menjadi orang kafir. Bener nggak? Makanya amalia kita, sholat 5 waktu, kita habis sembahyang 5 waktu kita zikir jahar la ilaha illallah 165 kali. Paling dikit tuh, paling minim 165 kali. Jadi kalau kita zikirnya kurang dari 165 kali, kadang-kadang kita dunianya pengen dikabulkan. Kita baru 165 mah baru cuma punya kuncinya doang tuh, kunci ya, sama gigi-giginya gitu. Jadi untuk membuka mendapatkan surganya di dunia itu kan udah bonus namanya. Bisa saja, bagaimana caranya? Udah, kita punya banyak masalah di dunia ini, jangan kita pikirin, banyak zikirin aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Abah itu ngajarin begitu apa? Zikir 2000, besok 2025. Berarti ditambah tahun Hijriah 1446, berarti 44.000 dalam semalaman. Itu paling sedikit. Itu Abah. Kalau Kiai Nur bilang, Kiai sekali-kali boleh 1 minggu di pondok pesantren Sirna Rasa, tiap malam itu zikirnya 12.000, Masya Allah. Itu Kiai Nur yang sekarang ngobatin masalah kesehatan, obat-obat itu ya, yang di atas itu di forum Kiai Nur. Itu Kiai Nur bisa 12.000 setiap malam, apalagi Abah berarti kan. Coba. Karena keduniaan ini saya yakin sekali. Karena kita ini mencari dunia berguru perguruan putih. Banyak orang-orang di sana yang mereka berguru hitam, yang mereka mengabdi kepada iblis, ya kan, menjadi tumbal ruhnya kepada iblis. Di sini alhamdulillah kita berguru perguruan putih namanya, dengan zikir la ilaha illallah, maka kita ciptakan sorga di dunia. Bisa, ya itu tadi kuncinya, zikirnya kita la ilaha illallah tiap malamnya, jangan hitung-hitungan. Artinya, aduh, males banget nih. Kalau pengen dunianya lagi banyak, udah sikat. Itu dikasih kode sudah apa? 2024 kalau 2024. Besok 2025. Kodenya 2025 ditambah 1.400 berarti 4.000. Tuh untuk orang yang di dunianya pengen sukses, pengusaha yang keren. Padahal itu udah petunjuknya. Itu saya coba sehari.
besoknya enggak lagi. Ya Allah, bagaimana? Nah sekarang kita ayolah, mari kita istiqomah. Padahal kita udah dikasih kunci sama Abah. Al-Fakir juga Samsul Bahri itu kadang-kadang. Besok bisa 1.000, malam ini bisa 1.000, 2.000, besoknya enggak lagi. Ya memang begitu. Padahal udah dikasih kunci. Ya Allah, mudah-mudahan Al-Fakir Samsul Bahri, walaupun wakil talkin juga, belum mampu istiqomah. 2025-nya besok, insya Allah di 2025 besok kita di Samsu, kita jikir kepada Allah, jikir sampai subuh, karomah Abah, biar apa yang di 2024 ini belum tercapai, belum terlaksana hajat dan cita-cita kita, besok di 2025 malam tahun barunya kita jikir la ilaha illallah. Ya biasanya begitu, ada yang jam 12.00 sampai jam 3 pagi. Terus kita makan dulu ya, sampai kita makan-makan terus subuh, terus sampai isrok sampai duha. Luar biasa enak banget itu. Ya. Dan semoga kita jadikan tahun 2025 lebih baik daripada 2024. Siapa orang yang hari ini dia lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi, ya. Bahkan kematian itu lebih baik kalau seandainya ya amal ibadah kita lebih buruk daripada kemarin. Maka dari itu jadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan sekarang kita berusaha semaksimal mungkin untuk tahun 2025. Apa cita-cita kita? Kita jikirkan dengan la ilaha illallah dengan tanpa hitungan. Minimal boleh kita hitung-hitung 4.000, 4.000, 4.000. Itu dikasih kode kita sama apa? Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. 38. Ya, kalau kita lagi banyak punya hutang banyak, apa banyak kan ibaratnya anak-anak pengen sekolah, apa ya kan? Ingin bikin rumah, ingin beli kendaraan untuk taat beribadah, mana kemana-mana. Udah kita jikirin yang banyak. Insya Allah Al-Fakir mampu memberikan motivasi, tapi mampu juga mengerjakan. Ini bahaya penyakitnya nih kalau orang tukang ngomong, kiai-kiai kan begitu. Mampu bisa memberikan, ayo, 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 ayo. Ternyata ya memang, ayo kita bareng-bareng, kita sama-sama satu guru, satu ilmu. Kita dengan karomah, kita punya guru mursyid kita, selalu kita semangat untuk manakibannya, walaupun di online, walaupun sendirian, kagak ada manakib di mana-mana, kita sendirian. Itu manakib sendirian luar biasa, malesnya tuh, malesnya luar biasa. Tapi itu sangat dahsyat. Satu ketika saya punya bibi saya lagi sakit, cuci darah, harus cuci darah. Pada saat itu sore jam 5 saya besuk ke rumahnya, saya manakib di rumahnya, saya manakib saya khususkan buat bibi saya, biar jangan di dalam cuci darah. Alhamdulillah hingga detik ini masih hidup. Tuh manakib sendirian, manakib sendirian. Apalagi kita bisa manakib ya, manakib online kayak begini luar biasa. Jadi ini kalau bareng-bareng begini enak, yang berat jadi ringan, ya kan? Yang ringan jadi enak udah. Begitu. Jadi kita tinggal istiqomah. Ayo kita manakiban, jangan nunggu online juga. Kalau kita punya masalah yang memang harus kita punya masalah yang harus kita selesaikan cepat-cepat, manakiban sendiri, MC sendiri, baca Al-Quran sendiri, baca Al-Quran nggak perlu keren-keren. Yang tadi kan memang keren banget ya, kalau itu yang bisa. Kalau ada yang bisa kan Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Gua keren dah kita bikin keren. Nggak usah, biasa aja, baca aja. Baca Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, shadaqallahul azim. Jadi itu juga langsung kita sholawat toriko sendiri, baca manakib sendiri, kita tawasul sendiri, belajar. Kita semua masih belajar, ayo belajar. Apalagi wakil talkin ini mah, wakil talkin harus bisa. Saya juga 2 tahun yang lalu begitu dijadikan wakil talkin oleh Abah, malah saya jadi anak baru gitu kan, baru 1 tahun. Alhamdulillah semua amaliyah. Ayo kita belajar, nggak usah malu kita kalau belajar. Kalau masih malu-malu ini bikin madrasah buat kita semua, biar kita pada istiqomah, kita masih dalam keadaan husnul khotimah, nanti dibangkitkan kita di bawah bendera daripada kita punya guru mursyid, di depannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena masih Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul pada sallallahu sirah al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kiranya waktu cukup,
Besok kita ketemu lagi. Mohon maaf, kebenaran hanya milik Allah. Karomah saya Muhammad Abdul Ghosepullah Masdul. Kesalahan milik Al-Fakir, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.